Kenapa peluang itu ditutup untuk orang yang lain? Kenapa hanya putranya beliau saja yang harus dijadikan ketua umum? Partai ini tidak boleh hanya menjadi milik satu kelompok kecil orang saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Perselisihan antara pendiri atau senior dan pengurus DPP Partai Demokrat terus memanas pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut, bahkan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam Istana Negara atas kudeta tersebut. Namun kemudian, AHY meluruskan ucapannya pada Rabu 17 Februari 2021. Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta di Partai Demokrat. Mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas atau Dewas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal MS, merasa geram dengan ulah AHY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut bahwa SBY lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti. Pasalnya, pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal. Seperti diketahui, pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020, di tengah pandemi COVID-19, Kongres dipaksakan digelar dengan mewariskan jabatan Ketua Umum dari sang bapak ke putra mahkotanya, AHY. Selain itu, acara Kongres digelar tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres. Ditambah, pada 2003, setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Atas dasar itu, Darmizal mengibaratkan SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Namun kemudian, dia malah mengambil rumah itu dari pemiliknya. Seharusnya, siapapun boleh masuk ke Partai Demokrat tanpa ada yang bisa menghalangi. Kongres Luar Biasa atau KLB adalah kepastian menuju perbaikan menjadikan Partai Demokrat kembali besar. Bahkan, dia menjamin KLB ini bisa dilakukan secara halal, sukses dan juga sah. Untuk itu, desakan agar segera digelar KLB Partai Demokrat terus disuarakan oleh para pendiri dan senior partai. Para senior Partai Demokrat itu berkumpul untuk membahas partai yang didirikan dan dibesarkannya. Hadir dalam pertemuan tersebut, Subur Budi Santoso sebagai pendiri dan ketua umum pertama dari Partai Demokrat, Umar Said selaku mantan sekretaris jenderal dan senior, Iwayan Sugiana sebagai pendiri dan senior, Joni Allen Marbun sebagai majelis tinggi dan senior, dan Agus Abu Bakar sebagai kader senior Demokrat. Pendiri dan deklarator senior Partai Demokrat untuk melaksanakan kongres dipercepat dan atau kongres luar biasa Partai Demokrat. Kongres yang AHY menjadi itu ya. Itu baru selesai makan. Itu semua orang yang tidak memiliki hak suara disuruh keluar, termasuk para senior. Sejumlah pendiri dan politikus senior Partai Demokrat yang menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY terus melakukan konsolidasi. Tak lain dan tak bukan tujuan pertemuan tersebut ialah mendorong Kongres Luar Biasa guna mendungkel putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Demokrat harus segera menggelar KLB demi masa depan partai jawara pemilu 2009 tersebut. Sebab saat ini pamor Partai Demokrat di bawah komando AHY terus merosot. Karena di tangan SBY 2 periode sebagai ketua umum, Partai Demokrat menurun dari 148 kursi pada 2009 menuju 61 pada 2014 dan sekarang tinggal 54 kursi di parlemen saja. Hal itu diakui oleh mantan ketua DPP Partai Demokrat yang kini menjadi politikus PDIP, Ruhut Sitompul. Pasalnya, Ruhut mengaku ia menerima banyak pesan singkat dari beberapa kader Demokrat yang mengaku akan menggelar KLB tersebut. Bahkan, Ruhut mengatakan beberapa kader telah berkumpul di Jakarta. Tidak hanya memperingatkan soal kader Demokrat, Ruhut juga meminta agar AHY minta maaf pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini terkait AHY yang pernah menyebut Jokowi tahu-menahu soal konflik internal Partai Demokrat. Seperti diketahui, masalah kudeta Partai Demokrat hingga kini masih memanas.
Bahkan, melebar hingga terkuaknya pembangunan Museum Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang mendapat dana hibah 9 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Isu tersebut mendapat pembelaan politisi Demokrat Rahlan Nasidik, namun ia malah melempar tudingan lain kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat RI. Rahlan Nasidik menyebut bahwa makam Gus Dur yang memakai anggaran negara. Ucapan politisi Demokrat itu segera dibantah oleh putri sulung Gus Dur, Alisa Wahid. Rahlan Nasidik pun diminta berhati-hati sebelum melontarkan tudingan kepada Gus Dur. Putri sulung Gus Dur tak begitu mempermasalahkan hal ini. Bahkan ia mengatakan pihak pondok pesantren atau PP Tebu Ireng menghormati keputusan pemerintah untuk tak ikut membantu dana pembangunan makam Gus Dur. Kendati demikian, Alisa Wahid tak menampik adanya dana anggaran yang dikeluarkan untuk fasilitas umum di sekitar makam Gus Dur. Ia menyatakan PP Tebu Ireng yang merupakan pesantren asuhan Gus Dur hanya mendapatkan sedikit bantuan untuk pengurusan makam. Makam yang diurus pun bukan makam Gus Dur, melainkan makam ayah dan kakek Presiden RI keempat itu. Di antaranya, makam pahlawan nasional yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Permasalahan itu pun berujung permintaan maaf dari Rahlan Nasidik kepada Alisa Wahid. Namun, masalah KLB hingga kini masih berjalan dan semakin memanas dengan perkumpulan yang dilaksanakan oleh para pendiri dan senior Partai Demokrat. Kita tunggu saja kelanjutannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Menjalankan konsep kepemimpinan. Tidak boleh yang di atas menyedot yang di bawah. Tapi yang di atas harus berkontribusi ke bawah.